Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bapak Munawir Satzali Razak, SIP, MA. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dikti saintek berdampak. Kami punya salam baru sekarang ya Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yang kesempatan ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, sahabat kami Ibu Dr. Femi Jesulu MSI. Yang saya hormati Wali Kota Manado yang diwakili oleh Bapak Dr. Donald Sambuaga. Yang saya hormati Keuskupan Manado, Bapak Monsinyur Benedictus Estepanus Roliunto MSC. Yang saya hormati pengurus yayasan. Ini lengkap, ini dari pengawas, pembina, bendahara, ketua. Saya sapa satu persatu. Yang pertama Profesor Dr. Kosmas Peluakan, senang bisa bertemu lagi Prof. Ibu Dr. Flora Priscilia Kalalo selaku pengawas yayasan. Bapak Herman Gozali, sekretaris yayasan. Bapak Stelling Antung, bendahara yayasan, dan juga tentu saja ketua yayasan Bapak Dr. Meli Malingkas SSMED. Yang saya hormati Rektor Unika de La Salle yang pertama dan periode 2017 sampai 2025, Bapak Profesor Johannes Ohe Timur. Yang saya hormati Rektor yang baru saja dilantik, Bapak Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, SS MTH, beserta seluruh Wakil Rektor yang baru saja diperpanjang masa tugasnya selama 3 bulan ke depan. Para dekan, kepala lembaga, ketua prodi, rekan-rekan dosen dan tendik, serta seluruh keluarga besar Unika de La Salle, dan juga rekan-rekan mahasiswa tentu saja. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, tokoh masyarakat, mitra yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak dapat kami sapa satu persatu, pimpinan PTS yang hadir, biarawan dan biarawati yang saya hormati, rohaniawan, dan seluruh tamu undangan yang hari ini saya yakin semua hadir dalam suasana sukacita dan bergembira. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang memberikan kita berbagai karunia, khususnya karunia kesehatan. Kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk melihat sejarah pelantikan Rektor Unika de La Salle untuk periode 2025 sampai 2029. Yang ingin saya ucapkan pertama adalah selamat kepada Unika de La Salle atas Disnatalis yang ke-25 yang diperingati tanggal 7 Agustus pekan lalu. Dan mungkin juga mohon maaf Pak Rektor, Pak Ketua, karena tidak bisa hadir langsung. Padahal teman-teman Unika itu sudah memblok jadwal ini sejak awal tahun. Jadi di kalender kami itu bulan Agustus itu udah terisi 2, tanggal 7 dan tanggal 14. Tanggal 7 Disnatalis, tanggal 14 pelantikan rektor. Tanggal 7 kami nggak bisa hadir karena bertepatan dengan pembukaan KSTI, Konvensi Sains Teknologi dan Industri di Bandung yang dihadiri Pak Presiden, jadi kami nggak mungkin tinggalkan. Dan untungnya dimajukan tanggal 13 Pak Rektor ya, karena kalau tanggal 14 kami nggak bisa hadir karena sebentar kami harus ke Surabaya untuk rakor dengan Menko PMK terkait pemberdayaan masyarakat. Jadi saya bersyukur hari ini bisa hadir berbagi kebahagiaan dengan kita semua, walaupun masih lelah karena baru tiba tadi subuh jam 5.30, 11 jam perjalanan darat, tapi semua terbayar dengan kebahagiaan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu di usia yang 25, kami tentu saja memberikan apresiasi dan kontribusi atas peran dari Unika de La Salle Manado selama ini, khususnya di bidang pendidikan humanis yang berbasis nilai Kristiani, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga pengembangan karakter
mahasiswa dan lulusan. Kami senang karena Unika de La Salle di mata kami di LL Dikti merupakan salah satu perguruan tinggi yang terbaik dari beberapa parameter. Dari parameter akreditasi institusi, Bapak Ibu, di Sulawesi Utara ada 41 perguruan tinggi, hanya 3 yang mendapatkan peringkat APT baik sekali, yaitu Unika de La Salle, STF Pineleng, dan Kelabat, Universitas Kelabat. Jadi dari parameter nasional ini saja kita sudah bisa melihat Unika de La Salle merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, banyak nilai-nilai positif atau parameter-parameter positif lainnya yang menurut kami membuat Unika de La Salle ini memang mempunyai tempat sendiri di hati LL Dikti wilayah 16. Mulai dari responsivitas, dari kerjasama yang baik, dari banyaknya partisipasi dari Unika de La Salle kepada program-program kementerian dan program kami, yang seandainya bisa ada kategori PTS favorit, ya bisa jadi Unika de La Salle lah PTS favoritnya LL Dikti wilayah 16. Yang disampaikan Prof. Yong tadi bahwa kami memberikan dukungan, dorongan, itu merupakan tugas kami, Prof. Tapi yang kami sangat apresiasi karena di tengah ya banyaknya perguruan tinggi yang terjebak dengan zona nyaman, tapi Unika de La Salle selalu responsif, selalu tanggap dengan program-program yang kami tawarkan. Banyak bantuan-bantuan dari kementerian, Bapak Ibu, yang memang selama ini kalau kita lihat itu hanya Unika de La Salle yang dapat. Jadi kadang-kadang kami itu kalau terima surat pengumuman penerima bantuan, kadang-kadang Unika de La Salle yang menyelamatkan muka wilayah 16, karena satu-satunya yang mewakili kami kadang-kadang hanya Universitas Katolik de La Salle. Jadi tentu saja hal ini merupakan hal yang positif yang perlu dilanjutkan oleh Pak Rektor yang baru. Bagaimana kemudian hal-hal positif, responsivitas, progresivitas Unika de La Salle yang selama ini kami lihat itu kemudian bisa dilanjutkan. Yang kedua yang ingin kami ucapkan tentu saja selamat kepada terima kasih kepada Prof. Yohanes Ohoy Timur atas dedikasi dan pengabdian beliau selama ini. Saya mengenal Prof. Yo itu sejak saya pindah ke LL Dikti 9 dari kementerian di 2018. Beliau rektor yang tak kenal sangat responsif, sangat cepat ya merespon program-program dari kami. Tentu saja setelah ini Prof. Yo akan fokus ke home base-nya karena sudah ada prodi S2 filsafat di STF Pineleng yang tentu saja butuh penguatan-penguatan dari guru besar. Dan saya baca buku yang ditulis oleh Prof. Yong, Bapak Ibu, beliau sampaikan di buku ini, saya baca di epilognya bahwa fase 2017 sampai 2025 merupakan fase pembangunan atau membangun di atas fondasi. Dan kita lihat memang selama kami di wilayah 9 sampai di wilayah 16 banyak sekali capaian-capaian, tadi mulai dari peringkat APT, kemudian dari sumber daya yang sangat signifikan tadi penambahan jumlah dosen kita yang kualifikasi S3, jumlah dosen kita yang naik jabatan fungsionalnya, kemudian banyaknya bantuan-bantuan yang dapatkan. Nah tentu saja ini tidak lepas dari kerja keras beliau dibantu para wakil rektor, dan tentu saja kami berharap rektor yang baru bisa kemudian melanjutkan capaian-capaian yang telah diraih selama kepemimpinan dari Prof. Yohanes Ohoy Timur. Yang ketiga, ucapan selamat kepada Pak Rektor yang baru, Bapak Dr. Gregorius Hartanto Dwi Wibowo SSMTH. Kami juga sudah lama mengenal beliau. Beliau pernah memimpin Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Jadi kami sudah mengenal bagaimana kiprah beliau dalam memimpin perguruan tinggi. Mudah-mudahan capaian-capaian yang baik selama memimpin STF bisa diulangi kembali di Unika de La Salle ini. Saya yakin di bawah kepemimpinan Romo Gregorius Hartanto, Unika de La Salle akan terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkarakter, dan tentu saja nanti memiliki reputasi internasional. Saya berharap Pak Rektor yang baru tetap kuat, Pak. Tadi kita dengar himnenya Unika de La Salle. Apapun halangan yang ada kita terjang sama-sama, Pak. Insya Allah LL Dikti juga akan berada di belakang Bapak bersama yayasan untuk membackup upaya-upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unika de La Salle. Pak
rektor yang baru punya beberapa tugas yang harus dilanjutkan. Yang pertama mengawal pembentukan Fakultas Kedokteran ya, yang sudah dirintis oleh Prof. Yo. Kami akan bantu terus Pak mengawal. Saat ini yang sedang berproses di Palu, ada Universitas Muhammadiyah Palu, kemungkinan sudah akan visitasi lapangan. Jadi agak disalip nih Unika de la Salle, mudah-mudahan teman-teman segera mempercepat pemenuhan hal-hal yang masih kurang. Pak Rektor juga kami harap bisa segera membuka program magister ya, karena di Unika de la Salle ini ada 12 prodi sarjana, hanya 2 yang tidak eligible untuk buka program magister. Ya, yang masih C itu kalau nggak salah teknik sipil dan PGSD. Yang lain itu sudah B, Pak. Jadi tadi dengan jumlah doktor yang banyak, harusnya teman-teman sudah bisa mempersiapkan membuka program studi magister, karena syarat untuk membuka itu adalah APS-nya harus B, dan itu sudah terpenuhi, sebagian besar sudah terpenuhi. Tinggal melihat doktor-doktor yang ada ini, 5 orang doktor saja itu sudah bisa untuk membuka prodi S2. PR yang berikutnya, dari 10 prodi yang sudah B, Pak Rektor, kami berharap ada yang didorong untuk mendapatkan peringkat unggul, kalau bisa bahkan internasional. Karena dari 517 prodi Bapak Ibu di wilayah 16, baru 2 prodi di wilayah 16 di 3 provinsi ini yang peringkatnya A atau unggul, yaitu prodi manajemen di Universitas Kelabat dan prodi PGSD di Muhammadiyah Gorontalo. Yang lain itu masih B dan masih C. Nah, tentu saja di Unika de la Salle ini dengan tata kelola yang baik, dengan semangat yang baik dari teman-teman, saya sangat yakin 5 tahun ke depan harus ada 1 atau 2 prodi yang sudah memiliki peringkat unggul atau internasional. Dan yang terakhir, Pak Rektor, tentu saja kita punya program baru dari kementerian yang tadi saya sampaikan, Salam Dikti Saintek Berdampak. Ini baru saja diluncurkan oleh Pak Menteri pada tanggal 2 Mei 2025 kemarin, yang keinginannya memang memastikan perguruan tinggi memberikan dampak atau impact kepada lingkungan sekitarnya. Jadi tidak lagi menjadi menara gading. Di pidato pengukuhan Prof. Reki kalau nggak salah ini dikutip ya dari Pavlovich kalau nggak salah, bahwa perguruan tinggi tidak seharusnya menjadi menara gading, tidak lagi menjadi bintang utama dalam tata surya dan menjadi pusat kehidupan, tapi harus menjadi bagian integral dari masyarakat yang bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga spiritualitas. Nah, ini yang kita inginkan Bapak Ibu, karena menara gading itu merupakan kritikan bagi perguruan tinggi yang terlalu fokus pada teori dan penelitian tapi lupa memberikan dampak kepada masyarakat. Tadi saya bersyukur karena Pak Prof. Yong tadi menyampaikan bahwa selama ini Pemprov intens mengajak Unika de la Salle dalam berdialog terkait perencanaan-perencanaan. Nah, di sini memang harusnya Unika de la Salle melakukan pemetaan talenta-talenta apa yang ada di sini, keunggulan-keunggulan apa yang ada di sini, program-program strategis apa yang ada di Unika de la Salle yang kemudian relevan dengan persoalan di daerah, yang relevan dengan potensi yang bisa ditingkatkan oleh Unika de la Salle. Nah, ini kalau ini bisa terjalin atau dioptimalkan Bapak Ibu, maka sudah bisa kita tegaskan bahwa Unika de la Salle sudah menjalankan program Dikti Saintek Berdampak. Ada 5 perilaku kami di Kemdikti Saintek untuk menegaskan program Dikti Saintek Berdampak. Izin sampaikan satu persatu. Yang pertama, kami sekarang fokus pada hasil atau outcome dan impact atau dampak, tidak lagi cukup dengan puas pada laporan-laporan terkait kegiatan dan angka-angka yang bersifat output. Jadi yang penting bagi kami sekarang melihat perguruan tinggi apakah ada dampaknya masyarakat ataukah memberikan atau membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat. Yang kedua, riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi harus menjawab masalah-masalah yang nyata. Jadi kita berpikir kita harus mendorong riset-riset yang ada di perguruan tinggi harus berakar pada tantangan-tantangan yang dihadapi daerah, baik itu masalah ketahanan pangan, masalah energi, kesehatan masyarakat, hingga dengan perubahan iklim. Jadi Pak Rektor, nanti riset-riset kita harus berbasis masalah, tidak lagi sesuai dengan selera dari dosen-dosen kita, tapi kita harus konsultasi ke Pemda, masalah di Pemda apa nih
Nah, kita harus menjadi bagian dari solusi terhadap masalah-masalah masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, ilmu pengetahuan atau sains harus menjadi solusi sosial ekologis. Jadi ilmu bukan hanya milik laboratorium, ia harus hadir dalam kebijakan publik, dalam keputusan desa, dalam keseharian warga. Jadi ilmu itu harus dihilirkan. Sesuai dengan poin yang keempat, hilirisasi riset untuk kesejahteraan. Jadi hasil riset harus disinergikan dengan dunia industri. Teknologi bukan hanya untuk dipamerkan, tapi untuk digunakan dan dimanfaatkan seluas-luasnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita akan melakukan evaluasi yang akuntabel dan terbuka, karena kita tidak mencari kesempurnaan, tapi perbaikan berkelanjutan. Jadi kita harus berani mengakui apa yang belum berhasil dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. 5 perilaku ini yang akan kami terapkan di Kementerian Dikti Saintek, dan kami akan internalisasikan kepada perguruan tinggi kita, supaya kita bersama-sama bisa maju dan memberikan dampak bagi seluruh masyarakat kita, khususnya yang ada di sekitar Unika de la Salle, di Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara. Itu saja Bapak Ibu pesan dari kami. Sekali lagi selamat kepada Pak Rektor yang baru saja dilantik, dan selamat kepada Unika de la Salle sudah memiliki rektor yang baru. Dan tentu saja saya mengajak kita semua yang ada di ruangan ini untuk memberikan dukungan yang besar, dukungan yang sama atau bahkan lebih besar dari yang sudah kita berikan kepada Prof. Yong, agar Pak Rektor yang baru bisa membawa Unika de la Salle menjadi perguruan tinggi yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia secara umum. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Animo. Terima kasih.